Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang konsep elastisitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Is Arofah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian elastisitas. Elastisitas merupakan derajat kepekaan kuantitas yang diminta atau ditawarkan terhadap salah satu faktor yang mempengaruhi fungsi permintaan atau penawaran. Oleh karena itu, elastisitas biasanya digunakan untuk menjelaskan respon atau perubahan kuantitas yang diminta jika harga pendapatan atau faktor-faktor lainnya berubah. Derajat kepekaan kuantitas yang diminta terhadap perubahan harga atau faktor-faktor lainnya tersebut penting karena hal-hal tersebut mempengaruhi kestabilan harga jual. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas kebutuhan. Yang pertama yaitu barang substitusi. Maksud dari barang substitusi adalah barang pemuas kebutuhan manusia yang saling menggantikan fungsinya dengan sempurna. Dengan kata lain, apabila tidak ada barang yang satu, maka dapat digantikan dengan barang yang lainnya. Yang kedua adalah jumlah pendapatan. Jumlah pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh perusahaan dari aktivitasnya, kebanyakan dari penjualan produk atau jasa kepada pelanggan. Yang ketiga adalah jenis barang. Menurut kegunaannya dapat kita bagi menjadi dua macam, yaitu barang konsumsi. Barang yang siap pakai atau manfaatnya bisa langsung dirasakan, contohnya minuman dan makanan. Yang kedua, barang produksi. Barang yang bermanfaat untuk menghasilkan barang lainnya, contohnya mesin jahit dan cetakan bata. Yang keempat, jangka waktu analisis. Jangka waktu analisis yaitu jangka waktu untuk berpikir, berusaha, dan lain sebagainya. Saya Rima Samudrohaini. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam elastisitas, di mana ada dua elastisitas, yaitu elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Perlu kita pahami, dalam permintaan dan penawaran itu terdapat hubungan antara kuantitas barang yang diminta, kuantitas barang yang ditawarkan, dan tingkat harga. Sedangkan elastisitas penawaran adalah ukuran seberapa besar kepekaan penawarannya terhadap perubahan harga. Sedangkan arti dari elastisitas permintaan adalah ukuran seberapa besar derajat kepekaan permintaan terhadap perubahan harga. Dalam elastisitas permintaan ini terdapat 5 macam dan jenisnya, yaitu permintaan elastis, permintaan inelastis, permintaan elastisitas uniter, permintaan elastisitas sempurna, dan permintaan inelastis sempurna. Permintaan elastis adalah jika koefisien elastisitasnya lebih dari 1, artinya persentase perubahan permintaannya lebih besar dari persentase perubahan harga. Permintaan inelastis. Permintaan inelastis adalah apabila koefisien elastisitasnya kurang dari 1, maka persentase perubahan permintaannya lebih kecil dari persentase perubahan harga. Pada permintaan inelastis ini, koefisien elastisitasnya kurang dari 1 dan kurva permintaannya biasanya cenderung lebih tajam. Permintaan elastisitas sempurna adalah permintaan yang koefisien elastisitas permintaannya tak terhingga. Permintaan elastisitas sempurna ini terjadi jika ada perubahan jumlah yang diminta meskipun tak ada perubahan harga. Permintaan elastisitas uniter adalah permintaan yang koefisien elastisitas permintaannya sama dengan 1. Berdasarkan koefisien elastisitasnya adalah 1, dengan kata lain, persentase perubahan jumlah barang yang diminta sama dengan persentase perubahan kuantitas barang yang diinginkan. Permintaan inelastis sempurna adalah permintaan yang koefisien elastisitas permintaannya adalah 0. Permintaan inelastis sempurna terjadi jika tidak ada perubahan jumlah barang yang diminta meskipun ada perubahan harga. Penawaran elastisitas juga terbagi menjadi 5 macam dan 5 bagian, yaitu penawaran elastis, penawaran inelastis, penawaran uniter atau penawaran normal, penawaran elastis sempurna, dan penawaran inelastis sempurna.
Penawaran elastis terjadi ketika jumlah barang yang ditawarkan lebih besar dari perubahan harga. Penawaran inelastis terjadi ketika permintaan jumlah barang yang ditawarkan lebih kecil dari perubahan harga. Penawaran normal atau penawaran unitary dengan notasi E sama dengan 1 biasanya terjadi pada barang-barang kebutuhan sekunder seperti televisi dan kulkas. Penawaran elastisitas sempurna terjadi apabila perubahan penawaran terus terjadi meskipun tidak ada perubahan harga atau harga produk tetap. Penawaran inelastis atau penawaran tidak sempurna ini terjadi ketika perubahan harga tidak mempengaruhi perubahan penawaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihana Jasmine. Di sini saya akan menjelaskan tentang konteks kurva. Yang pertama, kurva elastis dapat dilihat pada gambar di sebelah kanan. Misal, jika harga sama dengan 30, jumlah yang diminta adalah 20. Dan jika kita turunin menjadi 20, maka barang yang diminta sebanyak 40. Dapat disimpulkan bahwa jika suatu kurva semakin mendatar, maka barang tersebut akan semakin elastis. Biasanya dikategorikan pada barang-barang mewah. Sebenarnya semua barang bisa dikatakan elastis apabila memenuhi syarat. Jika perubahan harga yang sedikit mengakibatkan perubahan barang yang semakin banyak. Yang kedua, kurva inelastis. Makin terjal atau makin curam suatu kurva, maka barang tersebut inelastis. Dapat dilihat pada gambar sebelah kiri. Misal, jika pada saat harga 30, barang yang diminta adalah 20. Dan jika kita turunin atau harga kita turunin diobral menjadi 10, barang yang diminta hanya menambah sedikit menjadi 30. Maka dapat disimpulkan pada kurva tersebut apabila perubahan harga yang semakin tinggi hanya mengakibatkan perubahan barang yang hanya sedikit. Atau ketika harga murah, kita bisa membeli 30. Dan ketika harga naik tinggi, kita hanya bisa mengurangi barang tersebut sedikit. Biasanya, barang inelastis bisa dikategorikan pada barang kebutuhan pokok. Yang ketiga, kurva elastis sempurna dapat dilihat pada gambar di sebelah kanan. Untuk kurva elastis sempurna, bentuk kurvanya horizontal. Jadi, apabila harga berubah, maka jumlah barang yang diminta tak terhingga berapapun. Contoh ini masih belum didapatkan pada dunia nyata dan hanya menunjukkan terhadap kurva saja. Yang keempat, kurva inelastis sempurna. Gambar sebelah kiri tegak lurus terhadap sumbu. Misal, pada saat harga 10, kita dapat membeli barang 20. Jika harga naik menjadi 20, maka barang yang diminta tetap menjadi 20. Jika kita naikin lagi 50, barang yang diminta tetap 20. Nah, pada konsep ini barang tersebut sangat tidak peka terhadap perubahan harga yang semakin naik. Inilah yang disebut dengan inelastis sempurna atau E sama dengan 0. Biasanya dikategorikan pada tanah. Apabila harga tinggi, luas tanah tersebut tetap. Dan jika harga tersebut turun, luas tanah tersebut tetap.
Cara memaksimalkan pendapatan. Dalam memaksimalkan pendapatan ada dua cara. Langkah yang pertama yang harus kita ketahui adalah mengetahui jenis barang tersebut. Jenis barang ada dua, elastis dan inelastis. Barang yang pertama, barang elastis, terhadap perubahan harga harus kita turunin, dan apabila barang tersebut inelastis, maka perubahan terhadap harga harus kita naikkan. Mari kita buktikan. Contoh barang yang elastis. Ketika harga 1000, barang yang diminta adalah 100, maka jumlah pendapatan yang kita terima adalah 100.000. Dan apabila harga kita turunin sedikit menjadi 900, barang yang diminta adalah 200, maka jumlah pendapatan yang kita terima adalah 180. Dan apabila harga kita naikkan sedikit menjadi 1100, barang yang diminta adalah 50, maka jumlah pendapatan yang kita terima adalah 55.000. Dapat disimpulkan, apabila ingin meningkatkan pendapatan, maka harga barang harus kita turunkan untuk barang yang elastis. Jika konteks barang yang inelastis, berapapun perubahan harga, efek terhadap kuantitas cuma sedikit atau kecil. Misal ketika harga 1000, barang yang diminta adalah 100, maka jumlah pendapatan yang kita terima adalah Rp100.000. Dan apabila harga kita turunkan menjadi 500, barang yang diminta adalah 120, maka jumlah pendapatan yang kita terima adalah 120. Dan apabila harga kita naikkan 2 kali lipat menjadi 2000, barang yang diminta adalah 80, maka pendapatan yang kita terima adalah Rp160.000. Dapat disimpulkan bahwa apabila harga kita naikkan, maka pendapatan kita juga naik, dan apabila harga kita turunin, maka pendapatan kita turun. Dalam konteks barang inelastis, untuk memaksimalkan pendapatan, maka harga harus kita naikkan. Sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.